mualaf itu rata-rata sok cerdas, sok pintar ya. Jadi Menurut saya, sebelum pindah agama, pelajari dahulu agama yang sekarang dengan baik-baik. Tentu, penting untuk memahami agama dengan baik sebelum membuat keputusan penting seperti pindah agama. Pelajari keyakinan, nilai-nilai, praktek, dan filosofi agama yang Anda pertimbangkan dengan serius, dengan bicarakan dengan pemuka agama atau tokoh agama untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam. Keputusan yang tentang pindah agama ini adalah hal yang sangat pribadi dan pemahaman yang mendalam akan membantu Anda membuat keputusan yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai Anda. Seperti apa mualaf yang Abang maksudkan ini? Yuk kita cek. dia selalu mengatakan bahwa pendeta tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Maka dari itu saya mualaf. Pertanyaannya apa sih? Sesulit apa sih sebenarnya? Mari kita melihat video berikut ini. Pertanyaan saya simple. Kalau begitu Pak, tolong tunjukkan satu perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab yang kita kerjakan. Ya kan? Kalau ini petunjuk, ya kan? Petunjuk kita supaya bisa selamat dunia dan akhirat. Hanya kita bisa masuk surga kalau melalui Alkitab. Tolong tunjukkan satu perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab, kemudian kita kerjakan. Ya. Karena setahu saya Pak tidak ada perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab. Kalau Jadi, si mualaf ini berkata, dia tidak menemukan perintah Tuhan dalam Alkitab supaya manusia selamat dunia dan akhirat. Bahkan menurut pengakuannya, dia sudah bertanya ke pendeta dan tidak menemukan jawaban. Ya benar, apa yang Bang Adit Yuli ini bilang ya, selama mualaf, mungkin dia ini tidak melakukan apa-apa ya, tidak belajar, tidak pergi ke gereja, tidak mendalami Alkitab seperti itu. Karena dia minta satu saja, nah orang bisa selamat dunia akhirat menurut Alkitab. Nah saya akan memberikannya dua ya. Nah yang pertama yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Ayat Yohanes 14 ayat 6 dari Alkitab menyampaikan ucapan Yesus yang mengatakan sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam konteks Kristen, Yesus adalah satu-satunya jalan untuk mencapai Allah Bapa. Dia adalah jalan yang membawa manusia kepada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Nah, bukti yang kedua yaitu yang di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11-12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Pesan utamanya adalah bahwa keselamatan hanya dapat ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dalam konteks Kristen, Yesus dianggap sebagai penebus dosa manusia, satu-satunya jalan untuk mencapai keselamatan dan hubungan dengan Tuhan. Ayat-ayat ini menekankan bahwa di bawah langit ini tidak ada nama lain yang dapat memberikan keselamatan, menggambarkan eksklusivitas iman yang dalam Yesus sebagai jalan satu-satunya untuk keselamatan rohani. Nah, ada buktinya kan? Nah, mungkin orang ini dulu tidak belajar ya. Diminta satu, saya kasih dua. Oke. Tidak ada masalah mau pindah agama, jadi mualaf dan sebagainya. Tetapi belajarlah agama lama dengan baik. Demikian juga yang mau menjadi murtadin. Belajar dulu agama Islam dengan baik. Biar jangan seperti abang ini tadi. Dia berkuar-kuar ke sana kemari dan sebenarnya itu hal yang mudah ditemukan. Oke, terima kasih.